Itu kalau cerita horor gue punya coy, gue punya. Jadi kan gue nginep ya di kampus gitu. Nah, kala itu covid covid Nah, kebijakan kampus itu kan ini ya, kebijakan kampus itu lu nggak boleh ada aktivitas gitu. Jadi kampus harus steril, harus nggak boleh ada orang selain satpam gitu kan. Ya kita kucing-kucingan dong, kucing-kucingan nih sama satpam. Jadi kalau kita ada aktivitas di situ ditanya nanti pulang jam berapa, jam 6 bu, ya udah gitu kan, jam 6 pak, ya udah gitu kan. Singkat cerita, mager kan kita pulang nih, aduh, perbekalan gitu, makanan udah beli, simpen buat ntar malam makan sampai besok pagi gitu kan. Nah, agar kita nggak dicurigain ada orang, jadi lampu depan tuh dinyalain, lampu dalam tuh dimatiin, ditutupin pakai hordeng. Jadi ya dibagi dua lagi tuh ya, si wilayah markas gua tuh, tempat gue tidur itu ada sekat gitu, ini sekat oleh hordeng. Nah, hordengnya kita tutup, jadi aktivitas tuh ada paling dalam pokoknya gitu ya. Kemungkinan orang lihat tuh susah karena hordengnya juga hitam gitu. Udah kita bertiga di situ tuh, ngumpul bertiga, udah ngobrol capek sekitar maghrib itu ya, 6:30 kayak itu, gue lupa. Kita udah sibuk masing-masing nih sama handphone. Ya gue dekat hordeng, dua temen guanya ya agak jauh-jauhan, nggak jauh-jauh banget sih, berjarak lah gitu ya. Udah tuh, ya udah, singkat cerita ada yang ngetok kan, karena kan ini ya, tempat gue tidur itu pintunya tuh pintu kaca. Tahu pintu kaca enggak sih? Iya, jadi full kaca gitu, cuma ditampain sama stainless. Ketok, diam dong, HP gue terbalikin biar nggak kelihatan gitu cahaya si HP teh. Diam tuh kita, diam. Kok tumben? Biasanya kan sapam itu ya ngecek kalau nggak ada orang, dia pasti nulis gitu. Dan si hordeng itu nggak, hordeng itu tuh bisa ngeliat keluar karena kan di luar ada lampu, ada cahaya gitu, jadi kelihatan keluar teh. Si bayangannya teh diem aja gitu kan, kok diem nih gitu. Udah, yang teman gue nanya, udah pergi belum Ki? Masih diem tuh gue kan, masih ngeliatin, kok nggak pergi-pergi nih orang gitu, kemana nih, nggak melakukan aktivitas, dia kayak berdiri aja di situ. Gue liatin, kok lama ya, biasanya dia ngeliat gak ada orang cabut gitu kan. Karena sumpah kita di situ tuh udah bener-bener kayak menganggap kita tuh gak ada, sendal pada diumpetin ya kan. Motor enggak sih, motor kita pakainya di ujung gitu kan, jauh. Kok lama ya, udah belum Ki? Belum, kata gue, karena posisi gue deket hordeng kan, jadi gue masih bisa ngelihat gitu. Belum bro, belum, masih. Gue fokus tuh, gue ngeliatin, karena gue nggak mungkin ngeliat handphone, karena handphone kan nyala gitu ya, ada cahayanya. Gue liatin, fokusin, kok nggak ada gitu ya. Udah tuh, gue intip dari kolong si hordeng. Dalam artian gue intip tuh biar, karena kan hordeng tuh gak ketutup full ya, gak ketutup sampai bawah banget gitu, masih ada celahnya dikit. Gue intip, itu buset, kagak ada sepersekian detik lah, kayak gue nengok ke bawah gitu, kagak ada orang anjir. Dih, ada gak ada. Terus gue bingung itu ya, terus siapa anjir, kata gue teh ya. Udah tuh, udah gak jelas pokoknya kan, panik lah gue. Ya paling karena gue mikirnya karena gue mikirnya tadi ya kayak, oh ya satpam kali gitu. Tapi gue mikirnya aneh banget gitu, tiba-tiba hilang gitu kan. Kalau satpam orang nih kalau habis ngeliatin dalam terus pergi kan kelihatan ya balik badannya gitu, ini mah nggak kelihatan, kayak puff, tato hilang gitu. Udah tuh, lanjut lah gue sama teman gue nih, kita main PUBG bertiga. Waktu itu zamannya PUBG Mobile kan, tanggal tahun 2019 tuh PUBG Mobile gitu lagi hyping banget gitu kan. Main gua
Jadi kita tuh main kan bertiga ya, karena biar gak teriak-teriakan kita tuh main kayak huruf letter T gitu kan, letter T. Nah, teman gue di sebelah kanan gue, depan kanan teman gue, persis depan gue, kiri gue kosong kan. Dan di kiri kosong gue itu, gue di ekor mata gue tuh kayak gue ngeliat ada sosok warna hitam gitu, kayak ngeliatin kita lagi main. Tapi pas gue tengok nggak ada apa-apa gitu. Nah apa Ki? Nggak apa-apa kata gue. Nah, gue pikir tuh apa sih, kayak bayangan coy, bayangan kayak 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 itu kayak apa sih ya, maksudnya gelap-gelapnya lu tempat gitu kan, pasti mata lu kalau udah terbiasa dengan gelap pasti kelihatan lah sebelah lu siapa, karena teman gua kan kelihatan semua, nggak kelihatan terang banget sih gitu, tapi ada wujudnya gitu. Ini nggak ada gitu kan. Udah tuh ya kan, pagi datang nih, tidur kita lah ya, tidur pagi menjelang, gue nyerita coy semalam. Gue ceritain tuh dari masalah maghrib sampai ketemu yang di ekor mata. Nah kan gue berarti kan gue di situ sama senior ya kan. Gue cerita tadi semalam gue pas maghrib bingung aja gitu, siapa begini gitu. Ada orang begini. Gue ceritain dah tuh yang tadi. Oke, itu mah dibilang gini ya. Oh itu mah emang penunggu sini katanya. Ah itu mah si Marni katanya gitu. Si Teteh katanya. Ah si Teteh kata gue. Iya itu si Teteh. Jadi kalau lu udah pernah ngelihat dia pernah nunjukin ke lu, dia nggak akan keluar lagi. Bener coy. Setelah itu gue nggak pernah ketemu lagi hal-hal kayak gitu. Kayak si Teteh teh ya udah gitu, kayak si is disappear, udah gak pernah keluar lagi gitu. Gue nggak pernah, maksudnya gak pernah nunjukin kayak gue ada loh gitu, baru kemarin doang. Dan gue pikirnya masa sih itu Teteh, itu mah halunya gue doang kali ya gitu. Tapi itu bagaimana ya, gue ngeliatnya sosoknya gak jelas gitu ya. Gue masih mikir ya paling imajinasi gue doang gitu, halunya gue doang gitu kan. Tapi Teteh ada beneran Teteh gitu. Semua orang yang waktu itu teman-teman kampus gue ya yang berorganisasi sama gue, katanya rata-rata hampir pada ngelihat semua kalau lu sering tidur di situ gitu. Buset kata gue, yang bener apa ya, ini mah hoax sekali gitu. Tapi ya itu sih menurut gue horor yang kayak gitu. Gue masih bisa berpikir nggak takut banget gitu, nggak bikin gue kapok. Gue nggak tidur di situ, justru gue kapoknya karena dikejar-kejar satpam. Akhirnya kita ngekos gitu kan, nyari kosan. Karena ya menurut gue yang horor itu ya ketika gue berhadapan sama manusia gitu. Karena ketika lo berkaitan sama manusia, lu nggak tahu orang ini bakal bertindak seperti apa gitu. Kasarannya aja temen lu adalah musuh yang belum nyerang gitu. Dan banyak sih yang beberapa hal yang kayak gitu, kayak teman-teman gue yang ternyata nyerang gue gitu, kayak tiba-tiba gue mau bantuin gue gitu, padahal gue bantu terus gitu ya. Aduh, jadi hitungan kan. Itu menurut gue paling horor gitu, apalagi sama stranger gitu, sama orang lain gitu. Kayak gini nih, motor-motoran, buset itu paling horor coy. Gue nggak apa-ngapain, diserempet ketemu sama warga lokal, udah dalam hati selesai hidup gue di sini, masalah gue ini gitu loh. So ya paling gitu sih ya, hati-hati aja ketika lu berhadapan sama manusia gitu ya. Gue takut gitu kalau di manusia udah macam-macam gitu kan. Karena gitu bro, kejam banget gitu manusia tuh. Kasarnya lu dirampok nih, nggak dirampok deng, kasarnya lu dibegal gitu ya, pasti lu mati gitu. Kenapa sih harus kayak gitu? Biar lu tutup mulut apa gimana gitu ya? Itu yang bikin gue anjir, kok gini banget gitu ya. Itu gue takut coy. Jadi gue kalau keluar malam, gue bukan takut setan, takut orang. Kayak balik malam gitu, gue bukan takut setan, takut orang. Gue bukan takut tiba-tiba gue ngeboncengin hal-hal kayak gitu gitu, tapi gue lebih takut kayak tiba-tiba gue di jalan, entah tangan gue ditebas lah, entah pala gue yang ditebas lah, kayak gitu coy. Itu gue takut banget gitu. Ini gue selalu menghindari kalau misalkan gue di luarnya, gue keluar malam gitu, mending gue balik
besok pagi sekalian gitu, daripada gue maksain balik jam 5 gitu ya, kecuali emang rombongan gitu pindah tempat, kayak kayak anak-anak NR lah gitu. Anak-anak NR kan rata-rata perginya pulangnya bareng gitu sampai tujuan gitu. Nah mending gue kayak gitu daripada gue harus sendiri. Oke guys, paling itu yang bisa gue sampein. Thank you yang udah mau nontonin. Nanti ini paling gue jadi 2 part ya, satu yang gue berangkat, satu yang ini yang apa yang barusan gue ceritain, itu cerita horor gue ya. Walaupun gue nyampein yang gak serem-serem banget ya, karena emang gue gak bisa men-storytelling, bukan sih storytelling yang baik, aduh. Masih belajar kita ya, paling itu yang bisa gue sampein. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa lu like, subscribe, dan komen agar channel gue lebih baik lagi. Dan jaga kesehatan guys, ini udah mendung ya Bandung, udah mau masuk musim penghujan. Siapin mantel hujan, kemana-mana bawa payung, lalu bawa motor ya, bawa jas hujan lah gitu. Dan hati-hati sama hujan-hujan deras karena rawan musibah gitu. Oke, paling itu yang bisa gue sampaikan. Thank you yang udah nonton. See you in the next video. Bye. Kadang gue bingung ya sama orang-orang yang sompral gitu loh. Gak ngerti kayak apa sih yang lu cari gitu, kayak maksudnya lu naik gunung udah tahu malam, kenapa naik gunung gitu, kenapa nggak lu lanjutin pagi aja gitu, maksudnya what, apa sih yang lu cari, apa lu sengaja gitu. Karena ketika gue naik jauh lagi, udah nggak usah. Ya dah, bye. Ada adek, ada solusi. Ih, adek, iya saya pengen punya adek pak, adik-adik gemes. Astagfirullah.